Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprianda. Saya dari PBB 7C. Nah, di sini saya akan membawa judul tentang ekstraksi minyak dari kelapa. Nah, di desa Mirip Petikusan, di daerah saya itu di daerah pesisir yang mana penggunaan lahannya itu sering ditanami sebuah kelapa yang kita sebut sering kelapa hijau, kelapa, dan lain-lainnya. Komoditas yang dibudidayakan di desa Mirip Petikusan yaitu kelapa, yang mana minyak kelapa merupakan minyak nabati yang sehat karena mengandung asam lemak sedang atau medium chain fatty acid. Pengolahan minyak kelapa yang kurang baik seperti penggunaan bahan memucat serta pemanasan yang berlebihan menghasilkan minyak yang kurang baik atau sering kita sebut itu berbau tengi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan yang tidak menggunakan bahan kimia pemucat dan pemanasan berlebihan yang baik, pengolahan secara fermentasi. Nah, di sini minyak yang dihasilkan kemudian diuji kadar airnya sehingga apabila asam terdapat kandungan asam lemaknya, fermentasi dengan 200 ppm enzim bromelin dan inokulasi Scravis dapat menghasilkan minyak kelapa dengan kualitas terbaik dan mengandung MCVA sesuai dengan standar APCC. Nah, senyawa aktifnya ekstrak kelapa. Kelapa itu diekstrak dengan enzim bromelin. Nah, perlu teman-teman ketahui, enzim bromelin itu merupakan enzim pencernaan protein proteosintesis atau dapat disebut juga dengan enzim proteolit yang dapat mempercepat reaksi hidrolis dari protein. Selain sebagai protein, bromelin juga memiliki berbagai macam aktivitas. Nah, seperti anti-inflamasi, anti-kanker, antibakteri, anti-jamur, efektif terhadap koagulasi darah dan fibralis, dan perannya dalam pembedahan isolasi. Bromelin dan nanas dapat dilakukan dengan cara ekstrak dengan larutan buffer, air destilasi, buffer natrium sitrat atau buffer fosfat sirat. Nah, dengan senyawa aktif tadi terdapat mikroba Sashalm cerevisiae. Nah, di sini mikrobanya itu dapat mengonversi gula menjadi etanol karena adanya invertase dan enzim zimase yang dihasilkan oleh mikroba tersebut. Sifat fisik enzim bromelin dan mikroba. Yang pertama di sini, bromelin merupakan enzim proteolit yang terdapat pada tanaman nanas. Nah, yang kedua di sini, fermentasi oleh mikroba tadi dapat menghasilkan etanol itu 8-20% dan bisa disebut cairan berkeadaan lingkungan optimal untuk fermentasi oleh mikroba tersebut tadi adalah terhadap suhu 25-300 Celcius. Nah, di sini cara ekskresi untuk bahan-bahannya. Itu ada kelapa, enzim bromelin dan mikroba. Nah, di sini tuh untuk metode yang kita gunakan itu kelapa dalamnya ini kita gunakan, dan nanas jenis quince nanas, dan daging kelapa diekstrak untuk mendapatkan santan. Nah, santan ini kita ekstrak dinokulasi enzim bromelin dan dinokulasi selama 3 jam. Setelah itu dinokulasikan mikroba tersebut dan diinkubasi selama 14 jam. Perlakuan dan penelitian ini yaitu konsentrasi per enzim yaitu sekitar 50-400 ppm. Setelah fermentasi diambil bagian minyaknya dari kelapa tersebut, atau krim. Nah, terus pada penelitian ini digunakan minyak kelapa yang diekstraksi secara fisika, pemanasan sebagai kontrolnya.
Nah, di sini teman-teman, daging kelapa ini tadi diekstrak untuk mendapatkan santannya. Santan hasil ekstraksi diinokulatif enzim bromelin dan diinkubasi selama 3 jam. Nah, di sini tuh mikroba tadi itu diinkubasi selama 14 jam. Dan endemen merupakan parameter untuk mengetahui jumlah akhir produk dari suatu proses pengolahan dengan satuan berupa persen. Rendemen minyak kelapa dapat dilihat pada tabel ada di atas. Itu minyak kelapa yang dihasilkan kecenderungan rendemen minyak mengalami kenaikan. Nah, situ kenaikannya konsentrasi enzim bromelin yaitu sekitar 13-41% sampai dengan 19-79%. Nah, materi yang saya dapat ini itu dari Farid Salahuddin Nana Supriyanti 2020, yaitu tentang ekstraksi minyak kelapa secara fermentasi untuk mempertahankan mutu asam lemak rantai. Nah, baik teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Itulah hasil presentasi saya. Ini kelapa bisa kita jadikan minyak. Saya akhiri lebih kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.